Selamat pagi anak kami semua kelas 6. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semuanya? Seperti biasa Pak selalu harapkan kita semua dalam keadaan sehat. Dan anak kami masih tetap semangat belajarnya. Oke, jangan malas-malasan lagi. Kalian sudah kelas 6 loh. Kelas paling besar di SD Metodis. Oke, nah hari ini kita akan belajar komputer. Minggu lalu Bapak sudah jelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Dan kemarin kita sudah ada latihan 1. Nah, bagi anak kami yang sudah mengumpulkan latihannya, bagus, Bapak ucapkan bagus. Kalian sudah mengerjakan tepat waktu. Dan bagi yang belum mengerjakan latihannya, Bapak tidak akan sebutkan namanya. Silakan kalian kerjakan secepatnya latihan kalian, kembali kumpul ke sekolah supaya ada nilai tugasmu. Oke? Nanti kalau tidak dikerjakan, nilai tugasmu akan dianggap 0. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan melakukan tugas praktik pertama. Tapi sebelum itu Bapak mau kasih info dulu. Minggu depan kita akan ada kuis komputer pertama. Kuis komputer, bahan ujiannya itu diambil dari catatan pertama kita, latihan pertama kita, kemudian praktik kita hari ini. Jadi catatan pertama, latihan pertama, dan praktik pertama, semua sebab pertama ya. Nah, jadi silakan kalian baca kembali catatannya, baca kembali latihan-latihannya, kemudian perhatikan kembali video minggu lalu dan video hari ini supaya nanti kalian bisa menjawab ujiannya dengan baik, karena semua soal ujiannya, soal kuis minggu depan itu diambil dari ketiga sini: latihan, catatan, dan praktek. Nah, oke. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan tentang praktek pertama kita. Dan Bapak ingatkan lagi bagi anak kami yang tidak bisa praktek di rumah karena Pak saya tidak punya komputer di rumah, Pak saya tidak bisa praktek. Nah, kalian bisa hubungi guru komputernya, hubungi Pak Samuel atau Miss Kristanti untuk diberikan tugas alternatif. Jika kalian tidak mengerjakan tugas praktek atau tugas alternatif, nanti kalian nilai prakteknya akan dianggap 0. Nilai keterampilan di rapor, akan dianggap 0. Dan nilai bulananmu akan pasti rendah, karena nilai bulanan itu diambil dari rata-rata nilai tugas, nilai latihan, dan nilai praktek. Nah, jadi silakan kalian kerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang tugas prakteknya. Silakan kalian praktekkan baik-baik supaya kalian bisa mengerjakan tugas prakteknya dengan baik. Kita akan kembali menggunakan satu program, yaitu program Microsoft PowerPoint. Nah, minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian-bagian Microsoft PowerPoint. Seperti ini, ada title bar, ada menu bar, navigasi slide, kotak keterangan, zoom in, zoom out, scroll bar, dan seterusnya. Nah sekarang kita akan praktek. Praktek kita kali ini ada di buku paket kita di halaman 3 dan 4. Nah, di halaman 3 dan 4 itu ada contoh slide tentang judulnya adalah tentang mengenal laboratorium. Jadi anak kami sekalian silakan ambil buku paketnya. Kita akan praktek dari buku paket halaman 3 sampai 4. Jadi sambil praktek sambil dibuka bukunya. Pertama kita buka dulu program Microsoft PowerPoint-nya. Ada dua cara membuka program Microsoft PowerPoint. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan Start menu. Kita klik Start, kemudian All Programs, kemudian buka folder, cari folder Microsoft Office. Setelah itu kita klik Microsoft PowerPoint. Nah, kita klik saja, langsung muncul program Microsoft PowerPoint-nya. Setelah itu kita klik blank presentation. Itu cara pertama. Cara kedua, kita langsung double klik saja icon Microsoft PowerPoint-nya di desktop kita. Kalau di sini icon Microsoft PowerPoint-nya yang mana? Yang dia huruf P dan berwarna orange seperti biasa. Kita double klik saja. Kemudian klik blank presentation. Nah, program PowerPoint kita sudah terbuka. Sekarang kita akan mulai membuat slide-nya. Di buku paket kita di halaman 3 dan 4, contoh slide yang akan kita buat itu terdiri dari 4 buah slide. Berarti yang pertama kita buat adalah kita buat dulu 4 slide kosong. Caranya adalah kita klik di bagian atas ini icon yang namanya adalah new slide. New slide ini gunanya untuk menambahkan slide baru. Nah, kita klik saja new slide sebanyak 3 kali. Jadi kita akan memiliki 4 buah slide di sini. Setelah membuat 4 slide kosong, kita akan mengisi satu persatu slide tersebut dengan tulisannya.
Nah, di sini slide yang sedang aktif itu adalah slide keempat. Kalau kita lihat di sini, slide keempat itu ada garis warna merah di pinggir-pinggir kotak putihnya kan. Nah, sekarang kita akan mulai mengisi dari slide yang pertama. Caranya adalah kita klik slide 1 pada navigasi slide-nya. Kita klik, akan muncul di lembar kerja kita tampilan utuh dari slide pertama. Nah, di sini ada click to add title, di sini judulnya. Kemudian di bawah sini adalah subtitle, artinya keterangan pada judulnya. Nah, kalau di buku kita judulnya adalah, di buku paket kita, tentang mengenal laboratorium. Jadi kita tulis saja mengenal laboratorium. Nah, kemudian add subtitlenya, keterangan judulnya. Kalau di sini di buku paket kita, keterangan adalah dibuat oleh, kemudian tulis nama kita dan sekolah kita. Oke, berarti kita tulis dibuat oleh, tulis namanya siapa. Kalau di sini karena yang buat adalah guru komputer, berarti namanya adalah nama Pak Samuel atau Miss Kristanti, karena yang buat di sini adalah guru komputer. Nanti kalian buat sesuai dengan nama kalian masing-masing ya. Kemudian enter nama sekolahnya, SD Metodis 6 Medan. Oke, itu slide yang pertama. Nanti kita atur posisinya ya. Kemudian kita isi tulisan pada slide yang kedua. Jadi untuk dalam menggunakan PowerPoint, yang pertama harus dilengkapi itu adalah tulisannya dulu. Baru setelah itu kita masukkan gambarnya. Kemudian langkah terakhir kita dekorasi dan membuat efek-efeknya. Itu nah ya. Oke, slide yang kedua itu judulnya tentang pengertian laboratorium. Berarti kita klik paling atas. Nah, di slide kedua ini ada dua buah area tulisan. Yang paling atas tuh title atau judul. Kemudian yang kedua ini adalah teks, artinya tulisannya, keterangannya, informasinya apa. Oke. Nah, title berarti judul untuk slide yang kedua. Judul untuk slide kedua apa? Pengertian laboratorium. Nah, kemudian tulisannya apa? Informasinya apa? Kita buat informasinya. Informasinya sesuai dengan buku paket kita. Kita klik saja. Nah, kemudian seperti ini. Kalau misalnya kita mulai mengetik di slide kedua dan seterusnya, itu ada tanda titik di samping sini. Nah, kenapa itu? Karena PowerPoint itu otomatis membuat list pada teksnya. Nah, terus bagaimana cara menghilangkan titiknya? Dan titik ini dia akan berlanjut kalau misalnya kita tekan enter. Misalnya kita mau enter, dia akan buat list yang kedua. Nah, seperti dan seterusnya. Sedangkan di contoh praktek kita di buku tidak ada tanda titiknya. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Caranya adalah ketika kita mengklik di sini, ketika kita mulai mau mengetik teksnya, kan ada tanda titik sini kan. Ketika kita klik ada tanda titiknya, kita tekan saja tombol backspace untuk menghapus listnya. Oke. Jadi caranya adalah tekan tombol backspace untuk menghapus listnya pada teks. Oke. Nah, kita backspace, kita coba hilangkan titiknya. Nah, sekarang baru kita tulis informasinya. Laboratorium adalah tempat tertentu yang setelah selesai mengetik slide yang kedua, kita akan mengisi slide yang ketiga. Caranya adalah kita klik slide ketiga pada navigasi slide-nya seperti ini. Akan muncul di lembar kerja kita tampilan utuh dari slide yang ketiga. Nah, judulnya apa? Kita buat dulu judulnya untuk slide yang ketiga. Judul slide ketiga adalah laboratorium sekolah. Nah, kemudian kita klik teksnya seperti tadi. Kita hilangkan dulu listnya, bullet listnya. Caranya adalah tekan tombol backspace. Dah. Nah, kita tulis jenis laboratorium
laboratorium di sekolah. Nah, kemudian di sini ada listnya 1 2 3 4 sampai 5. Kita enter saja, kita kasih jarak, kita tulis 1 titik spasi. Nah, yang pertama Pak, laboratorium fisika. Oke, kemudian kita enter dan kita kasih jarak. Nah, kalau kita lihat sini dia kan otomatis membuat list yang kedua. Ini dia, ada langsung otomatis muncul angka yang kedua, list yang kedua ya, ketika kita tekan enter. Oke, yang kedua Pak, laboratorium kimia, tapi kita kasih jaraknya, berarti kita enter lagi. Nah, kita buat laboratorium kimia, begitu seterusnya sampai laboratorium ke-5. Jadi kasih jaraknya nah ya. Setelah enter lagi. Jadi ada jarak antara laboratorium 1 dengan laboratorium yang lain. Nah, sekarang sudah selesai kita ketik teksnya. Kita akan lanjut ke slide yang keempat. Nanti kita akan atur posisi teksnya ya. Oke, slide keempat, kita klik slide yang keempat. Kita buat judulnya tentang laboratorium komputer. Seperti tadi, kita hapus bullet listnya. Caranya tekan tombol backspace. Nah, di slide yang keempat ada tulisan-tulisan bagian-bagian komputer. Nah, tulisannya itu nanti kita akan buat dengan menggunakan text box. Jadi, untuk sekarang, untuk sementara ini, kita tulis di area teksnya hanya sampai perlengkapan di ruang laboratorium komputer. Itu saja dulu, nanti kita akan tambahkan dengan tulisannya, nama bagian-bagian komputernya dengan menggunakan text box. Oke? Nah, sekarang kita kembali lagi di slide yang pertama. Kita akan atur posisi tulisannya. Di sini kita klik slide yang pertama. Kemudian kita geser judulnya ke bagian atas. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah kita klik judulnya, akan muncul area teks di sini. Nah, area teks, jadi mengenal laboratorium ini berada dalam satu kotak. Ini namanya area teks, teks area. Oke. Kita klik garisnya, ingat ya, kita klik garisnya pas di garis teks area ini. Mau kita bisa di bagian atas atau di samping, yang penting dia pas di garis teks areanya. Dan diklik tengah-tengah kotaknya, di tengah-tengah teks areanya, tidak bisa digeser tulisannya. Nah, kenapa kita harus mengklik garisnya? Itu artinya kita menggeser teks areanya. Jadi kita klik pas di garis teks areanya, di garis kotaknya. Nah, seperti ini, kita geser ke bagian atas karena kita akan menambahkan gambarnya. Nah, kita juga bisa mengubah tulisannya. Untuk warna dan desainnya nanti saja, kita buat dulu tulisannya. Sama, mungkin kita bisa ganti tulisannya. Nah, oke. Nah, kemudian untuk tulisan subtitlenya kita geser ke bagian bawah. Caranya sama seperti tadi, judul. Kita klik dulu salah satu tulisannya di subtitle, nanti akan muncul teks areanya. Kita klik pasti garisnya ya. Klik garisnya, kemudian kita geser ke bawah. Nah, kalau misalnya tulisannya kurang besar, kita bisa ganti ukuran teksnya menjadi besar, dan kita juga bisa mengubah tulisannya. Tidak perlu diganti warna dulu ya nak ya, karena kita hanya membuat, hari ini kita hanya fokus membuat slide-nya saja, bukan mendesain atau mendekorasi ya. Oke. Nah, setelah selesai, kita tambahkan gambar. Caranya adalah sama seperti program Office yang lain. Caranya adalah klik insert, kemudian picture. Nah, kita klik picture. Setelah itu kita pilih gambarnya. Cari gambar di komputer kalian masing-masing, terserah gambar apapun. Oke. Nah, kalau di sini kebetulan ada gambar, Bapak sudah download gambar tentang laboratorium, jadi silakan anak kami semuanya, silakan gunakan gambar yang ada dalam komputer kalian. Nah, kalau bisa gambar yang berhubungan, tapi kalau tidak bisa, gambar apa saja juga bisa.
digunakan untuk di PowerPoint. Yang penting kita belajar bagaimana cara menggunakan gambar pada slide. Oke. Nah, di sini Bapak menyertakan gambar yang ini, klik insert. Nah, kita geser gambarnya sesuai posisinya sama seperti di buku paket kita. Nah, bisa juga kita menggunakan clip art. Nah, tapi di program Microsoft PowerPoint Bapak ini versi 2016, clip artnya tidak ada. Oke, nah sekarang Bapak nah, kalau misalnya Pak, saya tidak punya gambar di komputer saya. Nah, saya tidak punya gambar-gambar menarik di komputer saya. Berarti saya harus pakai gambar apa, Pak? Oke. Kalian bisa menggunakan gambar clip art, tapi dengan syarat Microsoft PowerPoint-nya harus versi 2013 atau 2010, karena versi 2016 seperti punya Bapak di sini, klik insert tidak ada muncul clip artnya. Padahal harusnya ada kan insert clip art, tapi di versi 2016 ke atas tidak ada lagi yang namanya clip art, sudah dihapus. Nah, tapi Bapak akan ajarkan bagaimana cara menambahkan gambar clip art pada Microsoft PowerPoint tapi versi 2010 dan 2013. Cara menambahkan gambar clip art ke dalam slide pada Microsoft versi 2010 dan 2013 caranya adalah kita klik insert, kemudian kita klik icon clip art ya. Jadi insert clip art, kita klik clip art. Setelah itu nanti sebelah kanan akan muncul panel clip art, kita klik go, nanti akan muncul gambar-gambarnya. Kita pilih gambar-gambarnya, misalnya yang pertama tadi tentang laboratorium fisika, kita cari yang gambar yang berhubungan tentang laboratorium fisika, misalnya gambar yang ini. Nah, kita geser sebelah sini, kita kasih kecil supaya muat sampai 5 gambar. Nah, di sini laboratoriumnya ada 5 jenis, jadi kalian cari 5 buah gambar yang mewakili masing-masing laboratorium. Laboratorium fisika, kimia, biologi, bahasa, dan komputer. Nah, itu caranya menggunakan gambar clip art pada Microsoft PowerPoint. Kita kembali lagi di Microsoft versi 2016. Nah, untuk versi 2016 kita hanya bisa menambahkan gambar pada komputer kita. Oke, yang ada pada komputer kita caranya insert, kemudian klik picture. Kita klik picture, kemudian kita cari gambar yang ada dalam komputer kita. Biasanya itu berada pada folder picture. Nah, tapi kalau misalnya kalian menyimpan gambar pada folder yang lain, misalnya local disk D, terserah. Oke, jadi silakan kalian cari gambar apapun yang ada dalam komputer kalian atau laptop kalian yang berhubungan tentang laboratorium. Oke, nah kalau di sini Bapak menyimpan gambarnya pada folder pictures. Oke, nah laboratorium pertama tadi tentang apa? Laboratorium bahasa berarti laboratorium fisika tadi ya, fisika berarti mungkin yang lebih cocok adalah yang ini misalnya. Oke. Nah, kita klik insert, masukkan gambarnya. Kemudian untuk yang kedua laboratorium apa? Laboratorium kimia. Kimia tentang bahan-bahan kimia, berarti seperti ini ya. Yang ini. Kemudian dan seterusnya sampai ada 5 buah gambar yang mewakili masing-masing laboratorium. Kita susun gambarnya agar terlihat rapi dan tidak saling tumpang tindih ya. Oke, nah di sini Bapak sudah menyatakan 5 buah gambar. Ini laboratorium fisika, ini laboratorium kimia, ini laboratorium IPA, dan ini laboratorium bahasa, dan yang terakhir laboratorium komputer. Nah, sekarang slide yang kedua. Slide kedua ada gambarnya nggak? Tidak ada, berarti kita cukup mengatur tulisannya saja. Ini tulisannya kita blok, kemudian kita kasih ke tengah, taruh ke tengah, kemudian kita ganti tulisannya. Misalnya tulisannya yang menarik, misalnya yang ini saja. Ini juga kita ganti tulisannya, kita blok saja.
Oke, kita kasih perbesar. Tidak perlu di dekorasi dulu ya, tidak perlu kasih warna dulu. Nah, kemudian yang slide yang ketiga itu ada gambarnya, tapi sebelumnya kita atur tulisannya. Kita buat ke tengah judulnya. Nah, kita blok, ganti tulisannya. Nah, ini juga kita ganti. Bisa kita kasih perbesar juga tulisannya. Nah, kemudian kita masukkan gambarnya sesuai dengan urutan pada slide yang pertama tadi ya. Oke, yang pertama fisika, kita insert picture. Nah, insert picture yang fisika, yang mana fisika ini tadi. Nah, kita taruh di sini. Nah, kita kasih kecil ya supaya muat ini ya. Nah, kemudian insert picture lagi sampai keseluruhan lab ada gambarnya. Oke, slide yang ketiga sudah selesai. Sekarang tinggal slide yang terakhir. Klik slide keempat, kita akan edit slide yang keempat. Untuk slide keempat, teksnya kita buat ke tengah juga ya. Nah, untuk slide yang keempat, di sini kan tulisannya cuma sampai sini saja kan, satu baris ini kan. Nah, teks areanya kita kasih kecil nah ya. Kenapa? Nanti ini akan mengganggu kita ketika kita mau menambahkan text box ya. Jadi teks area pada teks ini yang besar ini kita buat jadi kecil nah ya. Kita kecilkan, caranya kita klik pada handle point ya, titiknya sini. Nah, klik tahan, tarik. Oke, ke atas, kemudian kita geser ke atas. Nah, ini kita geser ke atas supaya muat nah ya. Oke, kita geser semua ke atas. Oke, nah sekarang kita akan masukkan gambar bagian-bagian komputernya. Gambar yang pertama adalah gambar papan tulis. Oke, kita tambahkan gambarnya. Ingat, kita gunakan gambar yang ada dalam komputer kita. Oke, kita klik insert. Usahakan yang berhubungan, tapi kalau misalnya tidak ada lagi gambar, kalian bisa menggunakan gambar yang ada pada sampel picture. Di sini sampel picture. Oke, misalnya Pak, saya cuma punya gambar ini. It's okay, nggak apa-apa. Nah, misalnya ini mewakili gambar monitor, nggak apa-apa. Oke, nah jadi ingat, yang penting gunakan gambar. Gambar yang kedua tentang, kita kasih kecil gambarnya supaya muat semua gambarnya. Dan sekarang kita akan lengkapi semua gambarnya sesuai dengan buku cetak kita. Ada berapa gambar itu? Ada 9 gambar. Jadi kalian tinggal masukkan 9 gambar untuk slide yang keempat. Boleh berhubungan, usahakan gambar yang berhubungan dengan nama bagian-bagian komputernya. Tapi kalau misalnya tidak ada, gunakan gambar apa saja di komputer kalian. Setelah semua gambarnya lengkap, kita tinggal menambahkan nama-nama bagiannya. Nah, caranya adalah kita klik insert. Kita akan menggunakan yang namanya text box. Nah, klik insert, kemudian di bagian bawah sini, di bagian agak ke tengah ke bagian kanan. Nah, di sini ada tulisan text box. Ini dia. Text box, dia ada huruf A, kemudian ada garis-garisnya, text box. Nah, ini kita klik. Kita klik, kemudian nanti kita klik tarik, kita buat teks area di bagian yang pertama. Bagian pertama ini apa? Papan tulis kan. Jadi kita buat seperti kotak. Sampai sebenarnya itu adalah teks area. Nah, kotaknya tidak ada sebenarnya. Kalau kita buat lihat nanti di print atau ditampilkan, dia tidak ada kotaknya. Nah, kosong. Jadi yang kotak tadi itu adalah teks area. Oke, text box.
Textbox ini gunanya untuk membuat tulisan di berbagai area pada slide. Jadi kalau awalnya kan kalau kita buat slide, tulisannya hanya di dua tempat ini saja. Tapi kalau jika ingin menambah tulisan di posisi yang berbeda, kita harus menggunakan namanya textbox. Jadi gunaan textbox adalah untuk menambahkan tulisan di area yang kita inginkan. Oke, ini namanya papan tulis. Nah, kemudian yang kedua, scanner. Kita buat lagi textboxnya. Kita klik, tarik, kita buat text area, kita buat kotaknya. Ini namanya scanner. Nah, kalau misalnya tulisannya kurang pas posisinya seperti ini, kita klik saja tulisannya, nanti akan muncul teks areanya. Kita klik garisnya, ingat, tarik garisnya, garis kotak ini ya. Klik, tahan pas di garisnya, kita geser. Nah, oke. Nah, ini kalau bisa kita kasih ke tengah saja ya, supaya pas di tengah teks areanya. Nah, insert text box kita buat. Yang ketiga ini apa? Monitor. Kita kasih ke tengah tulisannya supaya gampang menggesernya. Oke, lengkapi semua bagian-bagiannya sampai bagian terakhir adalah printer. Nah, sekarang sudah selesai semua bagian-bagian komputer, bagian-bagian laboratorium komputernya. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menyimpan file yang sudah kita buat, PowerPoint yang sudah kita buat. Caranya adalah klik file, kemudian save. Nah, kemudian kita klik browse. Oke, kemudian kita simpan. Tapi ingat, sebelum menyimpan, pastikan dulu lokasi filenya di mana. Pilih lokasi file yang gampang untuk diingat. Misalnya di desktop, klik desktop. Jadi filenya akan muncul di desktop. Desktop adalah di wallpaper kita sini, di layar yang pertama kali muncul di komputer kita. Oke, nah itu yang pertama. Atau kita bisa membuatnya di local disk D. Ada tulisan kan, ada tulisan C, kemudian ada D di sini kan, drive D. Nah, bisa juga kita simpan di D. Sebenarnya lebih aman adalah simpan di D, karena kalau misalnya komputernya error, data kalian tidak hilang atau masih bisa diselamatkan. Oke, kita buat nama filenya adalah, nama filenya ini tentang laboratorium, berarti kita buat laboratorium. Jadi kita hapus nama file yang tadi. Ini tadi laboratorium, spasi nama kalian. Misalnya namanya adalah Pak Samuel. Ini karena Bapak yang buat, berarti namanya adalah Pak Samuel. Oke, kemudian kita klik save. Nah, itu dia. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, di bagian atas ini, di bagian title bar, itu sudah ada nama file yang sudah kita simpan. Jadi sudah sesuai ya, laboratorium Pak Samuel. Kalau misalnya tidak sesuai, misalnya saya namanya kurang pas, berarti saya klik file save lagi ya. Coba saya klik file save. Kenapa tidak muncul tadi kotak simpannya? Nah, kalau misalnya tidak muncul kotak simpannya, kita mau nyimpan, terus kita mau ganti nama filenya, ingat ya. Kalau kita mau ganti nama filenya, misalnya salah tulis atau mau diganti, misalnya bukan laboratorium Pak Samuel tapi laboratorium Miss Kristanti. Oke, caranya adalah kita klik file, ingat nah ya, untuk menyimpan dengan nama yang berbeda. Itu cara adalah file, kemudian kita pilih save as. Oke, ini dia save as di bawah save. Gunanya apa? Untuk menyimpan file dengan nama yang berbeda. Klik save as, nanti akan muncul lagi browse lagi, akan muncul dialog kotak untuk menyimpan. Kita pilih lokasinya, ingat lokasi filenya di mana yang paling gampang diingat. Bisa di local disk D, bisa di desktop, atau di dokumen juga bisa. Documents, ini dia. Nah, jadi tergantung kalian ya. Lebih nyamannya simpan di mana, yang paling diingat. Oke, kalau Bapak biasa selalu simpan di D. Oke, kemudian kita ganti nama filenya. Misalnya ini ganti, bukan laboratorium Pak Samuel. Kita ganti, misalnya yang buat adalah Miss Kristanti, berarti laboratorium
Laboratorium Miss Kristanti. Oke, kemudian klik save. Setelah selesai kalian simpan, silakan kalian foto satu layar seperti ini, satu layar komputer atau laptop kalian. Jadi terlihat dari atas sampai ke bawah Microsoft PowerPoint kalian. Oke. Nah, jadi bagian atas nanti akan kelihatan nama filenya, akan kelihatan apakah kalian sudah simpan atau belum filenya. Kenapa harus disimpan? Karena di praktek berikutnya kita akan menggunakan file ini. Jadi kalau misalkan tidak simpan, kerugiannya adalah pertama, nilai kalian akan berkurang. Yang harusnya misalnya dapat nilai 95 malah jadi misalnya 85 atau 90 saja kalau tidak disimpan. Nah, jadi ingat ya, harus disimpan. Dan kerugian kedua kalau misal tidak simpan adalah ketika nanti praktek kedua kita kan tidak simpan. Kalian tidak simpan berarti kalian harus mengulang lagi dari awal lagi. Berarti memakan waktu yang lama lagi kan membuat dari awal. Nah, jadi ingat ya, selalu disimpan nama filenya supaya nanti memudahkan kalian dan tidak mengurangi nilai prakteknya. Oke? Jika sudah selesai difoto, silakan kirim ke WA guru komputernya. Untuk kelas 6A dan 6B, kirim ke Miss Kristanti, WA Miss Kristanti. Untuk kelas 6C, kirim ke WA Pak Samuel. Dan buat anak kami yang tidak bisa praktik di rumah karena tidak punya komputer atau laptop, kalian bisa hubungi guru komputernya untuk diberikan tugas alternatif pengganti tugas praktek. Ingat ya, tugas alternatif pengganti tugas praktek. Jika tidak ada tugas alternatif atau tugas praktek, nanti nilai praktekmu akan dianggap kosong, 0. Nah, jadi supaya ada di nilaimu, segera kerjakan tugas prakteknya atau tugas alternatifnya. Ingat ya, kalau tidak punya komputer atau laptop, silakan hubungi guru komputernya, nanti akan diberikan tugas alternatifnya. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan kuis bahan materinya dari catatan pertama, dari latihan pertama, dan dari praktek yang pertama. Jadi kalian silakan pelajari kembali catatannya, latihan, dan prakteknya. Karena dari situlah bahan ujian kuisnya. Oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bapak ucapkan selamat belajar, selamat mempersiapkan dirinya untuk kuis minggu depan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.